Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Novianti dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Humaniora kelas B dengan NIM 230302110018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Etika Politik. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia, yakni manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah. Istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Nah, dalam perkembangannya, etika sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Pengertian etika politik. Etika politik adalah praktek pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Etika sendiri adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap yang berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan tingkat internasional, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem tersebut mengatur pergaulan tersebut menjadi saling menghargai, menghormati, atau menjadikan manusia sebagai orang yang memiliki sopan santun atau tata krama. Suatu sistem atau pedoman ini memiliki peran penting untuk menjaga dan menjamin agar seluruh perilaku yang dilakukan manusia telah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hak asasi pada umumnya. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam suatu negara. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Politik kemudian berkembang semakin luas dalam pengertiannya, sehingga sulit diperoleh makna yang tunggal. Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum dalam suatu negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antara negara-negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukanlah negara yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada nilai religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan nilai religius, melainkan berdasarkan nilai hukum serta demokrasi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, manusia harus mendapatkan jaminan hukum, yaitu setiap manusia berhak mendapatkan hak-haknya, pandangan, serta perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakannya. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini adalah sebagai penjelmaan dari sifat kodrat manusia
monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam satu semboyan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk digunjing, menjadi suatu konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat. Sila yang terakhir, yakni sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, agar tercipta perdamaian serta keadilan dalam kehidupan bersama. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan nilai kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara itu sendiri. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Pandangan moral, hal ini pun dapat menjadi etika hukum dalam sebuah negara. Politik merupakan interaksi antara pemerintahan dan masyarakat untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Bagi Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum. Politik terbagi menjadi dua, yakni sebagai ilmu dan sebagai filsafat. Sebagai ilmu, politik berisi pemahaman untuk mengatur suatu sistem pemerintahan. Namun, jika sebagai filsafat, politik mempengaruhi permasalahan fundamental hakikat dan tujuan negara. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.